Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Jadi begini, saya ingin kembali lagi ya. Tapi sebelumnya mohon maaf ini mungkin videonya agak sedikit panjang karena ini berhubungan dengan usaha saya yang udah saya dirikan selama ini. Jadi begini kak, saya pemilik atau owner dari Randy Production. Karena nama saya sendiri pun Randy Kurniawan. Mungkin pelanggan-pelanggan lama sudah tahu banget saya itu siapa. Nama saya Randy Kurniawan. Bahkan pelanggan-pelanggan lama mungkin juga ketemu saya bukan sekali dua kali. Ya. Dan karena kenapa saya bikin video seperti ini, karena saya pribadi saya kaget. Kagetnya begini. Karena saya mungkin udah lama ya nggak ngecek kayak get kontak atau segala hal apapun ya kan. Tiba-tiba saya ketika saya ngecek get kontak itu ada yang mengatakan penipuan lah atau apa ya kan. Nah sekarang begini kak, saya membangun usaha ini dari tahun 2020. Oke. Mungkin secara legalitas hukum oke lah. Sekarang namanya main seperti ini, kita mana ada sih ya kan yang punya badan hukum yang jelas ya kan. Cuman saya pun dari NIB-nya pun saya kayak KLB-nya pun ya untuk masalah dokumen ya, cuman tidak nyampe untuk menduplikat atau hal segala apapun lah pokoknya yang berhubungan dengan bertentangan dengan urusan pemerintahan ya. Terus ditambah juga saya walaupun saya tidak berbicara dengan saya tidak membahas dengan customer yang lama, tapi untuk customer yang baru. Kalau saya kalau saya melakukan percakapan ya kan, atau saya membalas pesan-pesan WhatsApp dengan customer baru itu, pasti ketika mereka ingin melihat testimoni pasti saya selalu minta video call. Bahkan saya pun selalu minta sama tim saya ya kan, ketika mereka minta contoh ya kan, itu biar saya handle sendiri. Karena kenapa? Biar customer ini langsung berhubungan sama saya gitu loh. Dan bahkan banyak juga customer lama saya yang dari tahun 2020, yang dari 2020 bahkan sampai saat ini ada. Saya nggak mau menyebutkan ya, cuman itu langganan banget sama saya untuk masalah pembuatan KTP. Gue nggak pernah lu namanya ngeliat muka tim lu. Ya pernah sih sekali dua kali, itu pun jatuhnya bisa dihitung pakai jari gitu. Tapi ketika ada orderan masuk, ibaratnya gue ngeliat pekerjaan ini bukan 1-2 orderan gitu, tapi kok lu bisa ngendel semuanya ya kan, dan tim lu bisa ngendel semuanya, lu bener-bener bisa ngejaga rapi ya kan tim lu. Ya karena kenapa? Saya bener-bener ngejaga privasi baik pelanggan saya ataupun orang yang ikut sama saya. Dan saya pun menganggap bukan orang yang ikut sama saya itu bekerja sama saya, enggak, kita sama-sama cari uang. Oke. Terus apalagi ya, buat saya itu privasi itu penting. Jadi seperti ini loh, kalau memang customer baru itu keberatan untuk video call dan bahkan mereka kebanyakan foto kah atau video kah, saya tuh sebenarnya ngejaga orang ini tidak percaya sama saya ya kan. Karena usaha seperti ini modalnya apa sih? Yang pertama kejujuran kan. Saya bisa seperti ini karena kenapa ya, saya juga dulunya tuh saya dasarnya saya cuma orang biasa ya kan. Bahkan kalau memang saya salah, saya pasti akan minta maaf. Dulu pun sering banget orang ngancem sama saya, nanti gue bawain polisi lo ya kan, nanti gue bawain tentara lo ya kan. Ya kalau saya sih nggak masalah gitu loh. Makanya justru segala sesuatu hal itu lebih baik saya yang menghadapi sendiri gitu. Jadi tidak berhubungan dengan tim saya atau dengan orang lain, tidak ya kan. Jadi baik data pelanggan ya kan, baik data tim saya pun itu benar-benar saya jaga rapi semuanya. Nah cuman terkadang saya lucunya seperti ini, kok masih ada ya orang dia minta transaksi lewat e-commerce atau kayak di Shopee atau kayak Tokped. Oke, saya dulu memang kita memang ada kayak untuk akun untuk akun Shopee-nya pun kita ada, akun Tokped-nya ada, akun TikTok-nya ada. Cuman ya kan ya,
cuman itu apa ya, ya kena pembatasan semua. Jadi apa ya, bahkan sampai sekarang akun di, terutama untuk si Oren ya, untuk e-commerce yang si Oren nih, si Oren ya, yang pertama saldo saya hilang itu hampir di jutaan lah, hampir 7 jutaan. Tiba-tiba akun saya kena F02. Kalau kalian pemain Oren, pasti kalian mengerti F02 itu apa. Saya udah chat customer, saya udah chat CS yang bolak-balik ya kan, sampai saya datengin ke kantornya pun yang di Kuningan ya kan ya. Ya tetap dasar melanggar aturan pemerintah, bagaimana, daripada saya harus diteruskan kepada pihak yang berwajib. Oke. Nah, jadi apa ya, kalau memang kakak-kakak ini memang percaya kepada usaha kita ya kan, kepada usaha yang saya dirikan selama ini ya kan, monggo silakan transaksi. Dan saya tekankan, pertama kali ya orang datang kepada saya ya, orang ingin membuat dokumen apapun, pasti saya mintain tanda jadinya. Karena kenapa? Apa ya, untuk membuktikan memang keseriusan ya. Kalau kakaknya takut, ragu dengan saya, saran saya lebih baik skip. Jangan. Karena apa? Ada sebuah pepatah mengatakan, apa yang kita tanam, apa yang kita hasilkan. Kan seperti itu. Jadi kalau kakaknya ragu sama saya ya kan, kakak takut takut tipu, berarti kakaknya sering tipu orang. Kalau saya apa ya, saya bisa aja untuk membuatkan file dulu jadi ya kan ya, atau fisiknya dulu jadi. Tapi yang udah jadi itu bukan apa ya, kerugian buat saya Kak. Saya udah bener-bener apa ya, mengalami kerugian materi itu bukan 1 juta 2 juta, bukan 10 juta 20 juta, udah hampir bahkan sampai tahun 2025 ini ya, kalau masalah kerugian yang dari file dan fisiknya itu hampir kurang lebih itu kalau total hampir 87 jutaan. Karena saya ngerasa transaksi saya itu paling besar itu di tahun 2023 dan 2024 ya. Terus tambah lagi seperti ini, kalau kalian ngerasa di harga di tempat saya mahal ya kan, saran saya jangan. Karena kenapa? Saya bicara ada kualitas, ada harga ya kan. Kalau memang kakaknya ngomong nih, Randy sorry nih, saya cuma ada budget misalkan yang memang yang harus kita keluarkan itu di harga misalkan 500.000. Nah, saya cuma ada di harga 300.000, bisa nggak? Saya akan menjawab bisa, tapi untuk kualitas pun pasti kita kurangi. Seperti itu. Bahasa kasarnya, yang harusnya ada gambar lambang Garudanya, sayapnya kokoh ya kan, Garudanya sayapnya jadi saya tengklengin ya kan begitu istilahnya ya kan. Nah, jadi ya kita bicara harga, bicara kualitas. Terus ditambah lagi seperti ini, ada orang ingin contoh, saya pengen buat ijazah nih, tapi yang terdaftar ya, anggap misalkan pengen bikin ijazah universitas tapi yang terdaftar di Dikti. Oke. Nah, saya kasih harga nih, sumpama untuk software misalkan 7 juta. Misalkan 7 juta. Ya, tapi kalian nggak pernah merasakan namanya kuliah. Kalian nggak pernah merasakan duduk langsung di universitas tersebut. Tapi nama kalian, data kalian bisa terdaftar di Dikti. Coba kalian merasakan sendiri tuh ya. Dari kalian untuk pendaftarannya ya kan sampai lulus butuh dana berapa puluh juta. Gitu loh, coba kalian pikirkan deh. Tahu juga, saya juga nggak bakal minta 7 juta langsung cash, enggak. Saya pasti mintanya, pasti namanya tanda jadi pasti. Gitu loh. Jadi jangan bilang mahal ya. Terus saya camkan nih ya, untuk pihak ketiga nih, buat para calo saya kasih tahu ya, kalau ngambil untung jangan kegedean. Yang ngerjain kita bukan lu ya. Terus buat para calo juga, kalau memang customer lu nggak bayar ya, itu bukan urusan gua. Oke, bukan urusan saya. Urusan saya itu dengan kamu ya. Ingat, para calon nih, pihak-pihak ketiga ya. Terus buat para wartawan yang kebanyakan nanya, mohon maaf ya, mungkin sebulan 2 bulan saya masih respect lah. Mau dalam 1 hari itu mau lu 20 kali nanya, mungkin saya dan tim-tim saya masih respect. Tapi saya sudah mengamanatkan sama tim-tim saya kasih waktu 2 bulan ya. Ketika 2 bulan itu pihak ketiga ini tidak ada transaksi, saya pastikan nomor kalian pasti saya blokir. Karena kenapa? Mengganggu ya.
kalian ini cuma mau survei harga atau apa, ya kan? Oke lah, mungkin kalian belum jodohnya, ya kan? Sekarang begini aja, lebih baik misalkan, ya kan, kalian kasih referensi aja nih buat para apa ya, pihak ketiga ya. Kalian ngasih referensi aja nih, kalau mau keren di production aja nih, ya kan? Nah, ketika orang itu menghubungi kita, yang penting lo ngomong, Ren, nanti ada orang nih yang mau ngechat dari nomor ini, lo dapat komisi dari gua, tenang aja. Walaupun misalkan gua di harga 1 juta misalkan ya, oke, misal anggap modal gue ini cuma 800.000, berarti masih ada untung 200.000. Gue nggak masalah bagi 2 mulus cepet-cepet. Yang penting apa? Ngambil untung jangan kegedean. Ingat, di saat lo susah, ya gue kasih tahu. Ya, terus buat lo juga, ya, nih pihak-pihak ketiga yang merasa masih punya tanggung jawab sama gue, ya, terutama orang BUMN tuh, ya, orang BUMN masih gue tunggu-tunggu sampai sekarang, ngancem-ngancem pakai apa ya, pakai acara kata pengen bawa polisi lah, apalah segala macem. Ingat, gue bukannya apa ya, takabur atau apa ya, istilahnya ya gue masuk penjara bukan sekali 2 kali, bos, apalagi dalam hal seperti ini, gitu loh. Gue namanya di penjara pasti gue bakalan bebas kok, gitu aja. Dan gue yakin selama gue di penjara, hidup lu dan hidup keluarga lu nggak bakalan tenang. Bener aja, gue tungguin kan. Ada nggak gue melangkah dari rumah, dari tempat gue, nggak ada kan? Mana nyampe sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 19 September 2025. Mana nggak dateng kan? Mana lo yang kata pengen bawa polisi, yang pengen bawa berbintang-bintang, mana? Bintang 7 lo bawa, puyer no. Ya, gua ingetin sekali lagi buat pihak-pihak ketiga, lebih baik kalian mereferensikan jadi apa? Minim dengan apa ya? Minim dengan resiko. Jadi ketika lo kehilangan, lo nggak bakalan kehilangan duit, dan lo pun nggak akan kehilangan nama baik dari gua. Tuh, ingat, usaha gue ini apa ya, kalau boleh dikatakan nih, ini pusatnya kalian nyari duit loh sebenarnya. Tempat untuk cetaknya, tempat untuk ngeditnya, segala, lu cuma apa sih, cuma nge-share doang kan, gitu. Apa ya, cuma mengharapkan keuntungan, ya kan, keuntungan yang lebih atau segala hal apapun lah. Terus ditambah lagi buat pihak ketiga nih, ya, jangan pernah minta maksa buat ngilangin watermarknya kalau ngerasa belum bayar lunas. Oke? Ingat, lo udah tau kan aturan mainnya, namanya file, ya. Sebelum kita cetak ataupun berupa file, pasti ada watermarknya. Itu jangan minta dihilangin. Karena kenapa? Ya itu resiko lu pihak ketiga, gitu loh. Ya kan, kalau lo mau gua nggak pakai watermark, ya lo bayar lunas, selesai. Ya. Jadi buat semuanya, buat pelanggan saya baik yang baru maupun yang lama, ya kan, apalagi terutama untuk yang baru, bila mana kalian ragu dengan usaha saya, saran saya lebih baik skip, udah jangan diterusin ya. Terus buat yang memberikan komentar di get kontak, oke, yang memberikan komentar di get kontak, kalau lo memang laki-laki, ya, ini buka gua di get kontak itu namanya Adil apa kalau nggak salah, Adil apa Aidil gitu ya. Kalau memang lo ngerasa laki-laki, lo tongolin muka lo, ya, lo tunjukin kejantanan lo, laki-laki kan, lo bisa komentar seperti itu, laki-laki kan. Jangan nanti pada saat udah ketemu lo kayak ayam mau betul, ya kan, pakai segala ngancem apa. Aduh, jangan deh, gue jangan lewat dunia sosmed deh, mendingan ketemu langsung, kita ngomong baik-baik, kita ngobrol, ya kan, mau maksudnya apa lo berkomentar seperti itu, ya kan, bener nggak? Namanya laki-laki itu ingat tanggung jawab yang pegang, ya. Jadi saya atas nama saya pribadi, Randy Kurniawan, saya mohon maaf bila mana ada kekurangan dari tim saya selama ini. Bila mana saya ada salah, tolong dimaafkan. Bila mana banyak kekurangan, ya kan, tolong diingatkan. Ya, ingat, kepuasan pelanggan kami itu prioritas buat Randy Production. Terima kasih.